Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita belajar hari ini, pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Silakan maju ke depan. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Baik, kita sekarang menyanyikan lagu nasional, lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Silakan semuanya berdiri. Nanti kepalkan tangannya. Dahulu absensinya. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Ya, alhamdulillah. Kalian semuanya datang ke sekolah dengan tujuan untuk menuntut ilmu. Alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya. Sebelumnya, Bapak akan menunjukkan kepada kalian beberapa gambar, ada 2 gambar. Yang pertama, Bapak akan tunjukkan gambar apakah ini? Langit. Kemudian gambar yang kedua, gambar apa? Ini. Gambar tangan yang di belakangnya ada bayangan tak? Gambar pot bunga, ya di belakangnya juga ada bayangan
Pak Bunga. Bapak akan memberikan pertanyaan. Apa pengertian dari cahaya? Adit, bagus, sinar matahari. Kemudian Leo, cahaya lampu ya. Kemudian ada lagi yang bisa menjawab? Terang ya, terang ya, cahaya itu terang. Kemudian pernahkah kalian melihat pelangi? Ya, terjadinya pelangi pada saat apa? Setelah turun hujan. Kemudian mata kita, bagaimana mata kita bisa melihat? Karena adanya cahaya. Kemudian bila Bapak memiliki senter, kemudian mengarahkan cahaya senter itu ke dalam gelas yang bening, apa yang akan terjadi? Menembus kaca atau gelas bening tersebut. Kemudian bila Bapak memiliki senter dan memantulkannya ke dalam cermin, menyorotkannya, mengarahkannya ke arah cermin, apa yang akan terjadi? Cahaya bisa dipantul. Baik, itu adalah contoh-contoh pengertian nanti tentang cahaya akan kita pelajari lebih detail lagi ya, lebih menyeluruh lagi agar kalian bisa memahami apa itu pengertian cahaya, apa itu sifat-sifat cahaya, bagaimana praktek percobaan sifat-sifat cahaya ya. Sebelumnya kita tepuk semangat terlebih dahulu, tepuk semangat. Baik, terima kasih anak-anak. Kita langsung ke materi pembelajaran, yaitu tentang pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya. Agar kalian bisa memahami pembelajaran yang akan disampaikan, Bapak akan memutarkan video tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Kalian tonton, kalian kemudian catat hal-hal penting, poin-poin penting dari video yang kalian lihat dan tonton ya. Silakan dibuka bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video dari Bu Guru. Oke anak-anak, kita baca dulu ya percakapan berikut ini. Kolam renangnya terlihat dangkal ya. Mengapa bisa begitu ya? Kamu tahu tidak, kolam renang itu selalu terlihat lebih dangkal dari aslinya loh. Nah anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari yang namanya cahaya ya. Bahkan kalian bisa melihat karena adanya cahaya. Kolam renang terlihat lebih dangkal karena ada pengaruh dari sifat cahaya ya. Yuk anak-anak, kita pelajari bersama sifat-sifat cahaya berikut ini ya. Apa itu cahaya anak-anak? Cahaya itu adalah sinar atau terang yang berasal dari sesuatu yang bersinar, seperti matahari dan lampu yang membuat kita bisa melihat. Lalu sumber cahaya. Nah, coba anak-anak, sumber cahaya itu ada apa saja? Iya, matahari ya. Matahari itu adalah sumber cahaya yang utama. Sumber lain bisa api, lilin, lampu, dan obor. Nah anak-anak, masih ingatkah kalian anak-anak tentang sumber energi cahaya terbesar di bumi? Iya, benar sekali, matahari ya. Nah, cahaya matahari ini merambat dari jarak yang sangat jauh untuk sampai ke bumi. Cahaya tidak membutuhkan media seperti udara, air, atau benda padat untuk bergerak anak-anak. Matahari juga bukan satu-satunya sumber cahaya. Lampu dan api juga menghasilkan energi cahaya loh. Nah anak-anak, yuk kita pelajari bersama-sama mengenai sifat cahaya berikut ini. Nah,
adalah sifat-sifat cahaya ya anak-anak. Ini adalah sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, gambarnya seperti ini ya, seperti senter nyala itu cahayanya pasti akan merambat lurus. Kemudian sifat cahaya berikutnya, cahaya bisa dipantulkan. Jadi cahaya itu bisa dipantulkan. Nah, seperti kita bercermin, lalu cahaya itu bisa menembus benda bening anak-anak. Seperti ini ya. Jadi cahaya itu bisa menembus benda bening seperti ini. Kemudian cahaya itu bisa dibiaskan. Nah, anak-anak, cahaya dibiaskan itu seperti ini ya. Jadi pensil itu terlihat seolah-olah membelok atau bengkok ya. Padahal ini adalah contoh dari cahaya itu bisa dibiaskan. Ya, gitu ya. Terlihat seperti pensilnya patah, padahal tidak. Ini membuktikan bahwa cahaya bisa dibiaskan. Kemudian ada lagi cahaya itu bisa diuraikan ya Nana. Cahaya itu bisa diuraikan seperti ini. Nah, contoh lainnya yaitu sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya berikutnya yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Nah, seperti ini ya gambarnya ya. Nah, sifat cahaya itu merambat lurus ya Nana. Sifat cahaya itu merambat lurus. Contohnya ketika kita menyalakan lampu senter, cahaya akan merambat lurus. Sementara itu di ruangan yang tertutup dinding, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada seperti jendela ya Nana ya. Nah, dari sumbernya ini ya Nana, di sini cahaya itu merambat atau bergerak lurus ya. Cahaya itu merambat atau bergerak lurus. Nah, kalian bisa melihat nih cahaya matahari ini merambat lurus saat melewati celah-celah kecil seperti gambar ini ya. Kemudian di ruangan yang tertutup dinding ini, cahaya hanya bisa masuk melalui celah yang ada. Nah, bisakah anak-anak melihat rambatan cahaya yang lurus? Bisa ya, bisa melihat ya. Ini ada rambatan yang lurus. Jadi cahaya yang masuk ini akan merambat lurus. Nah, ini membuktikan bahwa peristiwa cahaya itu merambat lurus ya. Nah, sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya itu bisa dipantulkan anak-anak. Cahaya itu bisa dipantulkan dari permukaan benda. Contohnya pemantulan cahaya melalui cermin ini ya. Nah, anak-anak, kita bisa melihat karena cahaya memantul dari benda ke mata kita ya. Kita itu bisa melihat dari cahaya yang memantul ke mata kita seperti ini ya. Nah, anak-anak, jika tidak ada cahaya, maka tidak ada pantulan yang diterima mata. Ketika kita bercermin seperti ini, cahaya dari lampu itu merambat ke cermin ya. Cahaya dari lampu ini merambat ke cermin. Kemudian cahaya dari lampu setelah merambat ke cermin ini, lalu cahaya tersebut dipantulkan ke mata kita ya. Akhirnya kita bisa melihat diri kita serta apa yang ada di belakang kita ya Nana ya. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya bisa menembus benda bening anak-anak. Di sini cahaya bisa menembus benda transparan. Contohnya cahaya menembus kaca jendela ya anak-anak. Nah, anak-anak ya, kita bisa melihat jelas melalui kaca jendela. Namun kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik tembok. Mengapa demikian anak-anak? Coba perhatikan gambar ini ya. Apakah kalian bisa melihat perbedaan ketiga benda pada gambar tersebut? Apakah di sekeliling kalian ada benda-benda bening, buram, dan gelap? Nah, anak-anak, coba kalian amati gambar berikut ini. Di sini ada benda gelap. Benda gelap ini contohnya tembok. Nah, tembok ini tidak tembus cahaya ya anak-anak. Jadi kita tidak bisa melihat benda yang ada di balik tembok karena ini termasuk benda gelap. Kemudian benda buram nih, seperti ini ada orden yang
menutupi ya. Nah, ini benda buram, tidak bening ya. Nah, ini tidak bisa menembus benda itu secara nyata, secara jelas. Kita tidak bisa jelas, terlalu jelas. Kemudian kalau ini benda bening, nah kaca ini adalah contoh benda bening, benda transparan, tembus cahaya, terus kemudian nyata dan jelas ya Nana. Jadi karena ini benda bening, jadi cahaya itu bisa masuk gitu ya. Benda bening, buram dan gelap nih. Nah kalau ini benda bening bisa terlihat nyata, jelas cahayanya ya. Tembus cahaya juga nyata, jelas. Kalau ini buram terlihat samar. Kemudian kalau ini gelap tidak kelihatan. Seperti itu ya Nana. Nah, cahaya itu bisa menembus benda-benda bening atau disebut juga transparan ya Nana. Oleh karena itu anak-anak, kita bisa melihat dengan jelas benda-benda tertentu melalui benda-benda transparan seperti kaca ya. Nah, sebaliknya cahaya tidak dapat menembus benda-benda gelap seperti contohnya tembok. Ada pula benda yang sedikit ditembus cahaya atau buram. Pada benda ini anak-anak, cahaya hanya bisa menembus sebagian. Oleh karena itu anak-anak, kita hanya bisa melihat benda dengan samar. Nah, di sini ada kata buram. Buram itu apa? Buram itu tidak bening. Lalu ada kata transparan nih. Transparan itu tembus cahaya ya, nyata dan jelas. Nah, di sini kalau benda bening ya, di sini kalau benda bening, semua cahaya itu bisa menembus benda ya. Semua cahaya bisa menembus benda kalau itu bening ya. Kalau buram di sini bendanya itu buram, itu hanya sebagian cahaya yang bisa ditembus, cuma sedikit saja. Lalu kalau bendanya itu gelap, sama sekali tidak bisa ditembus oleh cahaya ya Nana. Nah, seperti itu. Sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya bisa dibiaskan. Nah, anak-anak, selain bisa menembus benda bening, ternyata cahaya itu juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda ya anak-anak. Nah, di sini ada air ya. Nah, kemudian misalnya nih dari udara menembus ke air, cahaya bisa dibiaskan atau dibelokkan. Contohnya pada pensil dalam air ini terlihat patah ya. Ini membuktikan bahwa sifat cahaya itu bisa dibiaskan. Nah anak-anak, selain bisa menembus benda bening, cahaya itu juga dapat dibiaskan atau dibelokkan. Ketika menembus media yang berbeda, misal dari udara menembus ke air ini ya, cahaya itu bisa dibiaskan atau dibelokkan anak-anak. Hal inilah yang membuat kita itu melihat kolam renang itu lebih dangkal dari seharusnya. Ketika kalian mengamati ikan dalam kolam ini ya, itu posisi ikan terlihat oleh mata, bukanlah posisi aslinya anak-anak. Hal inilah yang terjadi karena cahaya itu dibiaskan ketika menembus air. Nah, seperti peristiwa ini juga ya, peristiwa yang menyebabkan sendok itu terlihat patah ya, terlihat bengkok ketika sebagian sendok dicelupkan ke dalam air. Nah, di sini posisi yang pertama ini kita lihat ikan ya. Ini adalah posisi bayangan ikan anak-anak yang satu ini. Kalau yang kedua ini adalah posisi ikan yang sebenarnya ya, posisi ikan sebenarnya. Lalu yang ketiga ini adalah kedalaman sebenarnya. Yang keempat ini adalah kedalaman yang terlihat. Nah, jadi anak-anak, kita itu seakan-akan hanya melihat ikan itu di sini. Nah, melihat posisi ikan itu di sini, padahal ini hanya bayangannya ikan. Ikannya itu padahal masih di dalam sini. Ini membuktikan bahwa cahaya itu dapat dibiaskan ya. Nah, sifat cahaya berikutnya yaitu cahaya bisa diuraikan ya. Cahaya itu bisa diuraikan.
cahaya bisa diuraikan menjadi warna pelangi anak-anak menggunakan prisma transparan. Pada pelangi, air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Nah, anak-anak, ini adalah gambar cahaya putih yang dibiaskan dan terurai menjadi warna pelangi ya. Tahukah kalian anak-anak bahwa cahaya putih ini merupakan gabungan dari berbagai macam warna? Nah, cahaya matahari merupakan salah satu contoh cahaya putih. Cahaya ini bisa diuraikan menjadi warna pelangi menggunakan prisma transparan. Cahaya yang menembus prisma akan dibiaskan dan terurai menjadi warna-warna pelangi anak-anak. Nah, anak-anak, di sini ada kata bias nih. Bias tadi apa? Iya, bias itu belokkan arah karena menembus benda yang lain, menembus benda bening yang lain ya. Nah, anak-anak, pernahkah kalian melihat pelangi? Kapan pelangi terbentuk di langit anak-anak? Nah, pelangi itu terjadi ketika hujan diiringi dengan sinar matahari ya. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari. Air hujan bersifat seperti prisma yang akan membiaskan dan menguraikan cahaya matahari menjadi warna pelangi. Kalian juga bisa membuat pelangi sendiri loh dengan bantuan kaca dan air. Sifat cahaya berikutnya yaitu ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Seperti kita tahu ya anak-anak bahwa cahaya itu melambat lurus, tidak dapat berbelok. Hal ini yang membuat terbentuknya bayangan. Nah, ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda itu akan membentuk bayangan benda itu. Nah, seperti ini contohnya. Nah, di sini cahaya itu melambat lurus dan tidak dapat berbelok ya. Ketika cahaya mengenai suatu benda, maka cahaya yang terhalang benda itu akan membentuk bayangan anak-anak. Coba kalian perhatikan kedua gambar ini ya. Nah, ini mengapa anak-anak bola tenis ini bisa memiliki bentuk bayangan yang berbeda. Nah, anak-anak juga amati benda yang sama dapat memiliki bentuk bayangan yang berbeda ya. Anak juga ini di sini membuktikan bahwa ketika cahaya dihalangi akan terbentuk bayangan. Ini bayangannya ya. Nah, pentingnya cahaya dalam kehidupan anak-anak. Cahaya itu penting untuk melihat tumbuhan-tumbuh dan aktivitas sehari-hari. Manusia sangat tergantung pada energi cahaya. Oke anak-anak, terima kasih sudah nonton video dari Ibu Guru ya. Alhamdulillah. Baik, anak-anak, kita sudah melihat video pembelajaran tentang pengertian cahaya dan singkat-singkatnya ya. Sudah dijelaskan bahwa pengertian cahaya itu adalah sinar ya, sinar yang bisa berasal dari sumber matahari, kemudian juga bisa dari sumber buatan seperti sensor, ya, lampu dan lain sebagainya. Kemudian sifat-sifat cahaya, jumlahnya ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada 6. Ya, yang pertama cahaya bisa dibiaskan, kemudian juga kedua cahaya bisa menembus benda bening, kemudian cahaya bisa diuraikan menjadi apa? Spektrum pelangi ya. Terus cahaya bisa merambat lurus, cahaya bisa apa? Membentuk bayangan. Kemudian yang terakhir cahaya bisa dipantulkan ya. Baik, kita akan melakukan kerja kelompok untuk membuktikan sifat-sifat cahaya. Kemarin Bapak sudah meminta kalian untuk membawa alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses percobaan yang akan kita lakukan. Sudah ada?
Sudah ya, sudah dibawa ya, sudah disiapkan oleh kalian. Baik, Bapak akan memberikan LKPD-nya, lembar kerja ya. Lembar kerjanya satu kelompok satu lembar kerja. Silakan ditulis nama kelompoknya dan juga nama anggota kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Untuk nama kelompoknya kalian bisa menuliskan nama kelompok dan bersifat apa? Cahaya. Ya, nama-nama tentang cahaya bisa lampu, bisa senter, bisa matahari, ya, bisa apa lagi, cermin, dan lain sebagainya. Silakan ditulis dulu nama kelompoknya, kalian musyawarahkan, diskusikan nama kelompoknya, dan kemudian tulis nama kelompoknya dan masing-masing. Setelah selesai membentuk nama kelompok dan menuliskan anggota kelompoknya, kalian bisa langsung melakukan percobaan. Untuk percobaannya bisa berurutan ataupun bisa apa? Acak ya, bisa acak. Bisa acak itu seperti saya mau mempraktekkan percobaan nomor 1, kemudian ke percobaan nomor 5 misalkan dengan alat dan bahan yang sudah ada. Silakan. Kemudian untuk LKPD-nya di sini kalian gunakan gunting ya. Di bawahnya kalian gunting, kemudian jawaban-jawaban yang nanti akan disesuaikan dengan pertanyaan itu digunting ya, disesuaikan ukurannya. Nanti kalian praktekkan, kemudian jawabannya ditempelkan dengan menggunakan rem perekat ya. Sini. Misalkan nomor 1, praktekkan dengan alat dan bahan yang disediakan. Di sini perkiraan nomor 1 itu apa ya? Apakah cahaya itu bisa dibiaskan? Apakah cahaya itu bisa merambat lurus? Disesuaikan dengan percobaan yang sudah dilakukan. Coba gunakan senternya. Senternya digunakan. Percobaan nomor berapa dulu? Nomor 1. Ya apa? Ya, bagus. Silakan ditempelkan. Tempelkan. Jawabannya. Kemudian percobaan nomor 2 mau percobaan yang mana? Ya, apa itu? Benda kuning disorot dengan senter. Ya, oke. Tunggu sudah. Nah, apa namanya berarti sudah ada yang mana? Di sini. Nih, nomor ini nih. Nomor 2. Tinggal ditandangkan apakah nomor itu bisa menembus atau bisa ditampilkan di atas perempuan. Mana? Nomor 2. Nih, bisa apa? Sesuaikan dengan percobaannya. Mana percobaan nomor berapa yang kalian lakukan? Nomor 1. Sudah ketemu? Ya, kalau sudah ketemu, silakan ditempel jawabannya. Ya. Leo, bagaimana sudah melakukan percobaan nomor berapa? Ya, silakan dilanjutkan. Ya. Menembus enggak? Silakan, ada di situ jawaban nomor berapa? Pertanyaannya. Dipraktekkan ya, agar kalian memahami sifat-sifat cahaya dan dipraktekkan langsung dengan alat dan bahan yang sudah disediakan. Bahkan kalian juga bisa melihat langsung ya dari lingkungan kalian sehari-hari. Dari mulai bercermin, menonton TV, ya, dan lain sebagainya.
komputernya coba dipraktekkan. Tuh, bantu kan? Nah, ini apa namanya? Jangan simpan cahaya yang nomor berapa? Percobaan apa lagi yang sudah dilakukan? Selain tadi menembus benang ini, apa lagi? Ada apa? Ya, silakan. Jawabannya. Apa itu? Ya, itu bentuk pelangi ya. Saya menambah lurus dan dipraktekkan. Sudah, betul. Menambah lurus. Ya, sudah ya. Dipraktekkan tuh. Apa itu? Saya dapat apa? Oh ya, tuh. Betul ya. Seperti kamu bercermin saja, ya. Lakukan, kan? Ya, itu apa percobaan yang dilakukan? Itu apa? Itu sudah. Ya, mana lagi? Itu semua. Yang merapat dulu sudah. Sudah ketemu semua berarti namanya ya. Itu sudah. Ini sudah. Nanti ya kita lihat kelompok yang lain. Apakah sudah selesai atau belum? Praktekan. Apa itu? Cahaya apa? Bisa? Dibantukan. Tuh, ya. Kamu tinggal tulis di LKPD-nya. Nomor berapa yang cahaya bisa dibantukan? Sudah. Sudah ditulis nama kelompoknya? Nama anggotanya? Sudah. Baik. Kalau memang sudah selesai melakukan sifat-sifat cahaya melalui percobaan dan juga kalian menuliskan jawabannya, silakan masing-masing kelompok untuk maju ke depan salah satu dari masing-masing kelompoknya. Kelompok dari sini dulu, kelompok satu silakan, Rema, maju. Dibacakan jawaban dari percobaan yang telah kamu lakukan bersama dengan kelompokmu. Saya perwakilan dari kelompok bayangan. Kelompok bayangan. Nomor satu. Cahaya bisa dibiarkan. Cahaya bisa dibiarkan. Kemudian nomor dua. Cahaya menembus benda hijau. Yang kedua, cahaya bisa diuraikan. Ya. Yang keempat, cahaya merambat dulu. Yang kelima, cahaya membentuk garis. Dan yang keenam, cahaya bisa dipasang. Baik, terima kasih. Reva, kamu sudah mempresentasikan ya, membacakan jawaban dari tugas kelompok yang sudah dilakukan. Kelompok berikutnya, kelompok buah, silakan. Ipi, dibacakan jawabannya, hasil jawaban dari praktek yang kamu lakukan. Dari teman-teman kamu. Lampu, kelompok lampu, silakan. Nomor satu apa jawabannya? Cahaya bisa dibiaskan. Kemudian nomor dua. Kedua, cahaya menembus benda garis. Ketiga, cahaya bisa diuraikan. Nomor empat, cahaya merambat dulu. Nomor lima, cahaya membentuk garis. Nomor enam, cahaya bisa dipasang. Baik, terima kasih Ipi. Silakan duduk kembali. Kelompok 3. Silakan. Fatihah. Kemudian yang kelompoknya. Kelompok cermin, silakan jawabannya.
Bacakan. Kemudian baik, terima kasih Fatihah. Silakan duduk kembali. Kelompok 4. Silakan. Cahaya bisa dibiaskan. Nomor 2. Cahaya menembus benda bening. Nomor 3. Cahaya bisa diuraikan. Nomor 4. Cahaya merambat lurus. Nomor 5. Cahaya membentuk bayangan. Dan nomor 6. Baik, terima kasih dari dia. Silakan kembali. Kelompok 5 atau kelompok terakhir. Silakan dibacakan. Maher. Kelompok matahari. Yang pertama. Ya, kemudian yang kedua. Tambah kelima. Dan terakhir. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Masih semangat? Tepuk semangat. Baik, dari percobaan yang sudah kalian lakukan 100% jawabannya benar. Jadi kalian tadi berarti memperhatikan video yang kalian tonton, kemudian juga memperhatikan, menyimak apa yang sudah Bapak jelaskan, melakukan percobaan dengan benar. Akhirnya kalian mendapatkan jawaban yang benar sesuai dengan fakta ya, bahwa sifat-sifat cahaya itu ada 6 ya. Cahaya itu sangat penting bagi kehidupan manusia, bagi kehidupan kita, kehidupan makhluk hidup yang ada di bumi ya, baik itu manusia, baik itu tumbuhan, baik itu hewan, semuanya memerlukan cahaya ya, baik itu untuk melihat, beraktivitas ya. Kalau tumbuhan itu berfotosintesis ya, dan lain sebagainya. Oke, agar kalian lebih rileks lagi, Bapak akan melakukan ice breaking ya, atau permainan untuk merefresh kembali otak kalian agar menjadi lebih semangat lagi ya. Silakan diperhatikan ya. Ayo ikuti. Let's go, go. Mari. Dipotong, dipaku. Oke, nice off. Go. Oke. Ditarik. Sampai. Nah, ikuti dia. Very good. Now control. Good. Nah, ini. Ambil lagi. Hey. Excellent. Final round. Launch. Soft roll. Oke. Sudah ya? Baik, anak-anak, kalian tadi sudah Bapak
menjelaskan materi tentang pengertian cahaya dan sifat-sifat cahaya. Semuanya agar bisa mendapatkan pengertian pemahaman yang tinggi, maka Bapak akan memberikan soal LKPD personal atau pribadi mandiri ya. Nanti Bapak bagikan, kamu tuliskan nama dan kelasnya ya. Soalnya soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai 10 dikerjakan dengan teliti, jangan buru-buru. Dibaca. Yang pertama kamu lakukan adalah menulis nama dan kelas ya. Karena sering ada yang mengerjakan tapi tidak menulis nama ya. Nama dulu yang penting dan kelasnya, baru kamu menjawab soal-soalnya. Alat dan bahan prakteknya coba dilakukan kembali ya. Jangan kerjasama ya, kerjakan sendiri-sendiri. Jangan terburu-buru ya. Perhatikan pertanyaannya. Perhatikan pertanyaannya. Jawabannya kemudian.
pelan saja ya. Sambil perhatikan pertanyaannya. Adik sudah jawab? Sudah? Ini sudah? Lanjutkan, yang belum. Dibagikan. Dan Ini lagi bikin video. Ya. Ada lamaran. Bentar lagi deh. sudah. Kita semua ini sedang mengoreksi. Nih, cepat. Bagikan. Sudah semuanya kebagian mengoreksi. Oke, baik kita jawab ya. Jawaban dari pertanyaan pilihan kata yang tadi sudah kalian kerjakan. Nanti soalnya benar berapa, salah berapa. Benar dikali 10. Jumlah benar dikali 10. Jangan lupa nama dan bulan ditulis. Sudah siap? Pertanyaan pertama ya. Sumber cahaya adalah titik-titik. A. Benda yang hanya memantulkan cahaya. B. Benda yang menghasilkan cahaya. C. Benda yang tembus cahaya. D. Benda yang tidak dapat ditembus cahaya. Mana jawabannya? B. Jawabannya adalah B. Benda yang menghasilkan cahaya. Jawabannya adalah B. Pertanyaan nomor 2. Dalam sifatnya, cahaya dapat merambat titik-titik. A. Berkelok-kelok. B. Melengkung. C. Lurus. D. Memutar. Apa jawabannya? Jawaban yang tepat adalah C. Lurus. Ya. Pertanyaan berikutnya nomor 3.
sebuah pensil yang seakan bengkok ketika dimasukkan ke dalam segelas air menunjukkan sifat cahaya. Tadi sudah dipraktekkan ya, Bapak yakin kalian pasti bisa menjawabnya. A. Cahaya dapat merambat. B. Dapat dibiaskan. C. Dapat dipantulkan. D. Cahaya dapat diuraikan. Mana jawabannya? Jawabannya adalah cahaya dapat dibiaskan, ya. Jawabannya adalah B. Cahaya dapat dibiaskan. Tadi kan sudah dipraktekkan. Di dalam segelas air dimasukkan pulpen atau sedotan terlihat seperti bengkok. Itu artinya cahaya itu bisa dibiaskan. Nomor 4, benda yang dapat ditemui cahaya sepenuhnya disebut titik-titik. A. Benda gelap. B. Benda transparan. C. Benda buram. D. Benda berwarna. Yang tepat jawabannya adalah B. Benda transparan. Ya. Nomor 5, pelangi terjadi karena sifat cahaya titik-titik. A. Merambat lurus. B. Dapat dipantulkan. C. Dapat diuraikan. D. Menembus benda gelap. Jawaban yang tepat adalah dapat diuraikan. C. Pertanyaan nomor 6, berikut ini yang bukan sifat cahaya titik-titik. A. Menembus benda bening. B. Aku tidak dapat diuraikan. C. Merambat lurus. D. Dapat dipantulkan. Jawaban yang tepat adalah aku tidak dapat diuraikan. Itu yang bukan sifat cahaya. Nomor 7, sifat cahaya yang dapat dimanfaatkan pada lampu sorot adalah A. Dapat menembus benda gelap. B. Dapat merambat lurus. D. Dapat diuraikan. D. Dapat dipantulkan. Jawaban yang tepat adalah dapat merambat lurus, ya, disorot lurus seperti senter saja ya. Nomor 8, sumber cahaya buatan adalah A. Matahari. B. Api unggun. C. Petir. D. Semua salah. Semua salah. Matahari, api unggun, petir. Ya. Cahaya buatan adalah matahari kan langsung ya, murni. Nomor 9, senter dapat digunakan pada malam hari karena A. Cahaya merambat lurus. Cahaya dapat dipantulkan. C. Senter merupakan sumber cahaya buatan. D. Cahaya dapat menembus benda gelap. Jawabannya adalah C. Senter merupakan sumber cahaya buatan. 10 terakhir, lensa pada kacamata digunakan untuk titik-titik. A. Memantulkan cahaya. B. Membiaskan cahaya. D. Menguraikan cahaya. Lensa aman? A. Ya. Tulis betulnya berapa, salahnya berapa. Dikali 10. Dalam kosong tadi itu semua. Ya, bagus. Kemudian lagi. Nah, bukan yang sudah dinilai. Ini sudah dinilai. Nah, kumpulkan kembali sini.
Nah, ini apa? Ini buat dinilai. Sudah? Ini sudah. Nah, bukan. Ya. Oke. Semuanya sudah mengerjakan. Kita kembali bernyanyi, ya. Lagu tentang cahaya, yaitu tentang pelangi, ya. Apa lagu pelangi? Ya. Kita mulai 1, 2, 3. Tepuk tangan. Luar biasa ya, semuanya hafal. Kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, yang sudah Bapak sampaikan mengenai cahaya dan sifat-sifat cahaya adalah bahwasanya cahaya itu bisa memiliki sifat-sifat, ya, atau mempunyai sifat-sifat. Yang pertama, sifat cahaya itu tadi sudah menjelaskan bisa menembus benda bening. Kemudian yang keduanya bisa apa? Bisa dibiaskan. Kemudian yang ketiga bisa diuraikan. Dan keempatnya apa? Bisa dipantulkan. Kelima, bisa merambat lurus, ya. Kemudian keenamnya bisa apa? Membentuk bayangan. Penting tidak cahaya bagi kehidupan manusia? Penting. Tadi sudah Bapak sampaikan bahwasanya cahaya itu sangat penting bagi makhluk hidup yang ada di bumi, ya, untuk kehidupan kita sehari-hari beraktivitas. Makanya jaga alat untuk melihat cahaya. Apa yang ada di dalam tubuh manusia? Yang ada di tubuh manusia yang digunakan untuk melihat cahaya? Mata. Bagaimana mereka yang tidak memiliki kedua matanya tidak bisa melihat cahaya? Semuanya gelap. Makanya jaga mata kalian dengan baik-baik, dengan makanan-makanan yang bergizi yang menyehatkan agar penglihatannya tajam, ya, melihat cahaya untuk beraktivitas, ya. Ada pertanyaan yang ingin kalian sampaikan? Silakan. Semuanya sudah paham? Paham, ya? Baik, kalau sudah paham, kita terlebih dahulu nanti akan melakukan apa? Speaking yang terakhir sebelum kita tutup dengan doa, ya. Ya, tadi sudah Bapak jelaskan. Nih, nanti Bapak akan coba praktekkan kembali, ya. Tadi melalui alat-alat yang sudah kalian praktekkan tadi. Nih, seperti cahaya mana? Senternya mana tadi? Senter, ya. Ini cahaya nih, cahaya senter, ya. Cahaya senter. Bapak sorot ke media yang gelap, misalkan.
Itu merapat lurus tidak? Merapat lurus ya. Tuh, cahayanya ada. Kemudian Bapak praktekkan lagi. Ini adalah cermin. Setiap kalian pasti memiliki cermin di rumah ya. Di tempat kamar tidur, ya, di ruang tamu memiliki cermin untuk foto. Tuh. Tembus tidak ke atas? Maksudnya bukan tembus, memantulkan cahaya tidak ke atas? Memantulkan cahaya, ya. Memantulkan cahaya, berarti kan tadi bisa dipantulkan. Kemudian ini benda bening, kita sorot. Tembus tidak? Tembus ya? Tembus tuh ada. Berarti cahaya bisa menembus benda bening. Bagaimana kalau bendanya gelap? Apakah bisa menembus cahaya itu bisa menembus benda gelap? Tidak. Ya, contohnya seperti misalkan ada kertas yang warna hitam. Ya, Bapak sorot atau arahkan cahaya. Tembus tidak ke sana? Berarti cahaya itu tidak bisa menembus benda yang gelap. Ya. Baik. Ada lagi? Berikutnya. Ini matahari pelangi ya. Kaset sini bisa kita praktekkan, misalkan ke sini membentuk apa? Pelangi. Dan membentuk pelangi. Baik semuanya, silakan kalian siapkan kembali, persiapkan alat tulisnya untuk dimasukkan ke dalam buku, ke dalam tas masing-masing. Ya, dimasukkan ke dalam tasnya, dirapikan kembali. Dirapikan kembali. Setelah dirapikan, duduk yang rapi. Dan duduk yang rapi. Sudah semuanya? Sudah. Kita sebelum berdoa kita ice breaking terakhir, yaitu tentang ice breaking permainan. Kalau kau senang hati bilang hore, seperti itu. Bisa kan? Ya. Sudah siap? Sudah. 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau apa? Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati injak bumi. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Kalau kau senang hati mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Sudah? Nah, baik, silakan ketua kelas untuk memimpin doa pulang ya. Silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran,